Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah manajemen keuangan. Untuk hari ini kita akan belajar yang namanya manajemen kas. Dia dari sisi dividen dan repurchase. Oke, ini adalah gambaran besarnya. Di situ adalah uses the free cash flow distribution to shareholder. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, kita sudah mengetahui bagaimana sih sistem cash flow itu atau free cash flow, atau teman-teman bikin aliran kas dalam suatu jurnal. Kalau sekarang kita masuk di bagaimana sih mendistribusikan si free cash flow kita atau FCF. Free cash flow is generated from the operations and is focused on the distribution of FCF to shareholder in the available distribution to all investor. Jadi pada intinya free cash flow ini adalah di-generate atau dihasilkan dari suatu kegiatan operasional yang fokusnya adalah untuk didistribusikan kepada shareholder. Shareholder itu siapa? Yaitu pemilik perusahaan atau pemilik saham. Jadi dalam skemanya atau skimnya itu seperti ini. Jadi ada sales revenue, dikurangi operating cost dan taxes, nanti keluar yang namanya net profit after tax, terus ada namanya required investment operation capital. Itu adalah bagaimana kita menyisihkan uang kita untuk kegiatan operating capital untuk kegiatan berikutnya. Terus dikurang itu tadi, ketemulah si namanya free cash flow. Free cash flow ini bisa digunakan untuk apa? Ini ada untuk 5. Yang pertama adalah interest payment after tax. Terus ada principal repayment, ada namanya dividend, ada namanya stock repurchase, ada namanya purchase of the short-term investment. Jadi pertama adalah interest payment, jadi membayar bunga. Itu tadi artinya setelah after tax itu ada namanya interest payment yang harus kita bayar, itu entah berupa pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Terus di situ ada namanya principal repayments, yaitu membayar para prinsipal yang sudah meminjamkan uang ke kita atau para pemodal yang sudah memberikan ke kita. Terus ada namanya dividen, membagikan dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah suatu keuntungan dijanjikan oleh suatu perusahaan atas kepemilikan suatu saham. Jadi itu adalah dijanjikan, yaitu berubah dividen. Terus ada namanya stock repurchase atau membeli kembali si stok kita atau menutup kembali stok kita supaya kepemilikannya kita punya kepemilikan lebih dibandingkan si common stock, common stockholder, shareholder atau preferred stock, supaya kita mempunyai kekuatan di situ untuk menjalankan usaha. Terus ada namanya purchase of the short-term investment. Kita melakukan purchasing untuk short-term investment atau mengeluarkan beberapa uang free cash flow kita untuk digunakan untuk short-term investment atau investasi jangka pendek. Oke, kita bedah satu-satu. Ada namanya pay interest atau repay debt or issue new debt. Jadi ada namanya membayar suatu bunga dan repay debt atau membayar kembali pinjaman atau pinjaman kita, or issue new debt atau mengeluarkan kembali pinjaman baru. Terus the company capital structure choices determines its payment for interest expenses and debt principal. Jadi pada intinya company capital atau struktur modal dalam suatu perusahaan itu dipilih untuk melakukan atau mendescribe atau mendetermine itu istilahnya kita memilih si capital structure ini untuk digunakan untuk membayar itu tadi, yaitu salah satunya adalah interest pay expenses atau debt principal atau membayar yang namanya bunga pinjaman maupun hutang dari prinsipal. Terus di situ ada namanya company value typically increase over time even if the company is mature, which implies its debt will also increase over time if the company maintains a target capital structure. Jadi pada intinya nilai dari suatu perusahaan itu akan bertambah dengan berjalannya waktu, tapi even if the
company is mature. Meskipun ya perusahaan itu sudah mature, sudah dewasa, sudah dalam puncak life cycle-nya. Tetapi mereka tetap membutuhkan yang namanya debt atau pinjaman. Jika si perusahaan itu bisa ingin memaintain atau menjaga supaya target capital structure-nya terjaga. Jadi yang namanya debt itu adalah untuk menyeimbangkan si struktur modal yang ada di perusahaan tersebut. Maka perlunya adanya pay interest, repay debt, dan issue new debt. Oke, di sini ada namanya purchase or sell short-term investment. Jadi a company working capital policies determine its level of the short-term investment such as T-bills or other marketable securities. Jadi pada intinya, kita membeli atau menjual short-term investment yang kita punya, itu company digunakan adalah untuk apa? Untuk company working capital policy atau digunakan untuk kebijakan penggunaan modal kerja. Nah, ini sifatnya memang short term. Biasanya memang bentuknya kalau di Amerika ada namanya T-bill atau treasury bills. Terus ada namanya marketable securities. Itu bunyinya seperti apa kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia adalah teman-teman kalau mengenal yang namanya suku, mengenal yang namanya ORI, obligasi retail Indonesia. Itu adalah dia adalah short term investment yang sifatnya adalah untuk membiayai yang namanya working capital. Jadi kemarin sempat contoh nih ya, ada namanya Wika, ada satu Wika Karya, yaitu salah satu BUMN di sektor infrastruktur, pembangunan infrastruktur, itu membutuhkan biaya untuk pembangunan tol di Jawa. Nah, itu dia mengeluarkan yang namanya mengeluarkan yang namanya ORI, obligasi retail Indonesia, dan itu dijual secara cukup besar untuk membiayai yang namanya working capital mereka. Terus negotiations involve a trade-off between the benefit and cost, holding large amount the large short-term investment. In terms of the benefits, a large holding reduce the risk of the financial distress should there be an economic downturn. Jadi decision suatu kebijakan itu akan menjadi suatu keuntungan. Jadi sifatnya adalah trade-off. Jadi entah kamu memilih yang namanya trade-off itu adalah ketika kamu memilih sesuatu, kamu akan mengorbankan sesuatu. Jadi apakah kamu memilih benefitnya atau memilih cost-nya atau biayanya, keuntungan atau biayanya. Jadi ini adalah untuk menjaga yang namanya benefit atau keuntungan dari short-term investment itu a large holding. Jadi perusahaan yang besar itu harus mereduce risiko yang ada di financial distress atau tekanan dari keuangan. Should be an economic downturn. Jadi kemungkinan karena suatu negara atau suatu kondisi ekonomi itu kan dalam suatu negara itu pasti ada namanya economic downturn atau menurunnya ekonomi seperti sekarang. Maka si holding itu harus bisa mereduksi risiko supaya yang namanya short term investment itu tetap bagus nilainya atau tetap punya nilai yang menguntungkan bagi si perusahaannya. Ya, caranya apa? Dengan cara ya tadi mengurangi yang namanya risiko-risiko yang terjadi di tekanan-tekanan keuangan. Oke, ini penjelasan ketiga tentang uses of cash. Ini dari sisi pay dividends, repurchase stock, or issue new share of stock. Jadi, a company investment opportunities and operating plans determine its level of FGF. The company capital structure policies determine the amount of debts and interest payments. A working capital policy determines the investment in marketable securities. Jadi, ini penjelasannya hampir mirip dengan yang tadi, bahwa memang a company investment opportunities atau peluang untuk investasi suatu perusahaan dan operating plan itu didetermine dari level of FGF. Jadi, itu bisa terlihat dari berapa sih besarnya atau berapa cakupan dari yang namanya free cash flow-nya. Kalau semakin besar free cash flow-nya atau semakin tinggi nilai free cash flow-nya, otomatis dia bisa melakukan investasi atau peluang untuk berinvestasi dan operating plan-nya atau rencana operasinya itu lebih besar, lebih bagus.
Jadi di situ juga dijelaskan bahwa working capital structure policy determine the amount of debt and interest payment. Jadi struktur kapital itu dilihat dari berapa jumlah pinjaman dan bunganya. Terus working capital policy dan kalau working capital itu dilihat dari investasi yang di marketable policy. Jadi untuk kebijakan kebijakan model kerja itu didetermine atau dilihat dari investasi yang ada di marketable securities. Terus yang bawah ada obviously this is the simplifications because the company. Jadi ada simplifikasi dari penjelasan-penjelasan yang tadi itu disimplifikasi menjadi 3. The something scales back their operations plan for sales and assets grow if such reductions are needed to maintain an existing dividend. Jadi pertama adalah something scales back atau skala yang sudah ditetapkan terkait tentang rencana operasi untuk suatu pembelian dan aset growth atau penumbuhan si nilai aset itu adalah suatu reduksi yang di-maintain terkait tentang yang namanya dividends. Terus yang kedua ada namanya temporary adjust their current financing mix in response to the market condition. Jadi temporary ada namanya adjusting atau namanya penyesuaian terhadap current financial mix, artinya ada percampuran keuangan atau di situ ada namanya financial distress tadi atau tekanan keuangan yang itu dilihat dari market conditionnya. Jadi itu bisa di-adjusting terkait dengan namanya dividen, membayar dividen. Jadi ketika yang pertama tadi tentang sales dan asset grow, ketika itu sudah salesnya bagus, asset grow bagus, mungkin dividen bisa dibagikan. Tapi ketika sales dan asset grow-nya itu kurang bagus, mungkin dividen itu akan ditahan. Kalau yang kedua, ini adalah temporary adjusting. Jadi ketika kondisi ekonomi kurang baik, ya otomatis kita hold dulu, kita tidak bagi dividen. Terus nomor 3, ada often use marketable securities as shocks absorber for the fluctuations in short-term cash flow. Jadi ini adalah dilihat dari marketable securities-nya atau si nilai saham kita itu di pasar short-term cash flow. Artinya ini akan berimbas nggak sih sama fluktuasi-fluktuasi yang muncul untuk si short-term cash flow kita. Atau kita membutuhkan uang yang memang sifatnya liquid money atau uang cair yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu ketika kita ada bermasalah di short-term cash flow kita. Jadi itu bisa ditahan, ketika itu kita tidak punya masalah, otomatis ya kita bisa bagi dividennya. Oke, ini dilanjut tentang prosedur pembagian atau cash distribusi, pembagian kasnya. Jadi ada namanya dividend payment procedure. Jadi teman-teman ketika kalian mempunyai namanya saham, di mana itu dijual secara terbuka dalam bursa efek. Bursa efek itu artinya adalah perusahaan-perusahaan emiten atau perusahaan-perusahaan yang sudah secara legal yang ditetapkan oleh Bapepam, dia bisa menjual sahamnya secara publik. Jadi ada namanya public selling. Itu adalah dividen yang saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Tapi ada juga saham yang diperjualbelikan secara internal atau secara tertutup karena dia bukan perusahaan TBK. Kalau TBK itu otomatis dia akan melantai di bursa efek. Ada namanya dividend payment procedure. Jadi dalam dividend payment procedure itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah namanya declaration dates, terus ada namanya holder of the record, yang ketiga ada namanya ex dividend, yang adalah hari-hari pentingnya. Nah, ini saya contohkan di sebelah kanan kalian itu ada namanya dividend dates. Itu ada board announce the holder of the record dates, payment dates, and dividend amount. Jadi contohnya tanggal 16 November 2016 ada namanya deklarasi. Declaration itu kan deklarasi. Tanggal deklarasi. Jadi board itu adalah para pimpinan perusahaan, itu dia announce atau memberitahukan bahwa
ada beberapa tanggal yang penting, yaitu adalah holder of record dates. Salah satunya, terus ada namanya hari payment atau pembayarannya, terus ada dividend amount-nya atau dividen yang akan diterima oleh masing-masing shareholder terkait jumlahnya. Terus di situ ada namanya one day prior to ex dividend date. Jadi owner stocks at closing time on this day will receive dividend and on the payment date even if the owner sell stock the next day. Jadi ketika ini adalah one day prior to ex dividend date. Jadi ada namanya hari di mana satu hari sebelum bisnis day, hari kerja yang dia itu akan mendapat bayarannya atau mendapatkan dividen meskipun hari berikutnya dia akan menjual yang namanya sahamnya. Terus tanggal 13 itu ex dividend date adalah a business day prior to announce the holder of the record date. Any the purchase on after the date will not get the dividend. Jadi pada saat tanggal 13 itu entah orang itu mau menjual, sudah menjual dan membelinya itu tidak akan mendapatkan yang namanya dividen. Karena dia udah namanya holder, udah menetapkan holder record date-nya. Jadi sebelum holder record date semua itu tidak akan mendapatkan keuntungan kecuali dia sudah punya dan dia tetap stay mempunyai si saham tersebut. Terus tanggal 14 itu the purchase or the date doesn't get the dividends it after the ex dividend date. Nah, itu sama seperti tanggal 13. Terus tanggal 15 ini ada namanya holder of the record date. Jadi ada namanya use to determine the ex dividend dates. Purchase or not purchase after this date will not get the dividend because it's after the ex dividend date. Jadi ketika kalian sudah melewati yang tanggal 13 tadi, sampai hari berikutnya, sampai adanya holder of the record date, itu teman-teman tidak akan mendapatkan namanya dividen. Jadi contohnya gini, saya beli saham nih, sahamnya BCA. Saham BCA itu akan akan bagi-bagi dividen itu di tanggal ini, kalau di sini contohnya tanggal 5. Nah, tapi ada batas yang namanya holder of the record date itu di tanggal 15. Nah, ini biasanya diberitahukan teman-teman. Artinya pembagian dividen itu akan terjadi biasanya per tahun. Nah, itu pembagian dividen per tahun bisa per kuartal, dan bisa semester sebenarnya. Cuman pada pada sahamnya, jadi ada namanya pemberitahuan atau selebaran itu yang ada pada sahamnya itu akan memberitahukan bahwa saya akan membagi dividen pada tanggal sekian. Tapi di situ akan diberitahukan ada namanya holder of the record date. Jadi teman-teman kalau membeli saham itu di luar dari atau sebelum holder of the record date atau ex dividend date, otomatis teman-teman akan mendapatkan yang namanya dividen untuk di tanggal 5-nya. Tapi ketika kalian tidak memiliki itu sampai yang namanya ex dividend date, otomatis teman-teman tidak akan mendapatkan keuntungan berupa dividen. Terus tanggal di sini contohnya tanggal 5 2017 ada namanya payment date. The dividend is paid to the whoever owns own the stock at the closing date prior to the ex-dividend date. Jadi ini adalah hari pembayaran dividen. Nah, hari pembayaran dividen itu dilaksanakan memang biasanya di awal tahun. Jadi ketika kalian punya punya saham di perusahaan-perusahaan yang dikiranya itu adalah perusahaan menguntungkan atau dia perusahaannya sedang bertumbuh dan bagus, otomatis teman-teman nanti dapat keuntungannya apa? Kalau di saham itu ada dua, teman-teman. Ada yang namanya, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya, ada yang namanya dividen, yaitu adalah keuntungan yang dijanjikan oleh suatu perusahaan atas kepemilikan saham. Terus yang kedua ada namanya capital gain. Capital gain itu adalah modal keuntungan dari suatu modal. Jadi keuntungan suatu modal itu artinya ya keuntungan dari kalian memiliki namanya saham. Capital gain didapat dari mana? Didapat dari yang namanya harga, meningkatnya harga suatu saham. Jadi ketika kalian contoh beli saham 3.000, ternyata saya pas jual, saya mau pas hari itu sahamnya jadi 4.000. Jadi capital gain-nya adalah kalian mendapatkan 1.000 per satu lembar sahamnya. Itu dinamakan namanya capital gain. Oke, saya lanjut.
Terus ada yang namanya stock repurchase procedure. Jadi ada namanya membeli kembali si stoknya. Pertama adalah company may decide to increase its leverage by issuing debts and using the process the repurchase stock. Jadi teman-teman, biasanya ini suatu perusahaan yaitu punya kebijakan di mana dia akan issuing itu adalah mengeluarkan lagi yang namanya pinjaman baru atau lembar saham yang baru dengan cara merepurchase stoknya atau dia membeli dulu yang namanya sahamnya, baru dia akan mengeluarkan yang namanya pinjaman baru. Nah, biasanya seperti itu, mereka istilahnya ya kalau quote on quote istilahnya itu biasanya gali lubang tutup lubang. Dia membeli kembali atau melunasi stok yang ada, tapi dia mengeluarkan lagi yang namanya hutang. Terus second, many firms have given their employees stock options, and the company often repurchase their own stock to sell to the employees when the employees exercise the options. Jadi gini, ada beberapa perusahaan dia mempunyai kebijakan di mana kepemilikan saham itu mending dimiliki oleh si karyawannya. Nah, kenapa? Biasanya memang karena perusahaan itu, ketika si karyawannya dari perusahaan itu mempunyai pemilik saham, otomatis ya hitungannya mereka adalah dia punya controlling terhadap yang namanya stockholdernya atau shareholdernya di situ. Artinya yang punya pemilik modal kan dia tidak punya suara karena dia termasuk di dalam internal dari perusahaan tersebut. Atau juga salah satunya adalah keinginan buat perusahaan si employee atau pegawainya itu mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. Jadi perusahaan saya punya saham nih di sini. Uh, saham ini akan menguntungkan, saya akan dapat capital gain ketika perusahaan saya tumbuh dan baik dan dinilai oleh pasar semakin baik. Nah, otomatis si performa dari suatu karyawan tadi akan semakin baik. Otomatis akan meningkat yang namanya nilai dari saham tersebut. Terus yang ketiga adalah namanya a company may have excess cash. They may due to the one times the cash inflow, such as a sell divisions, or the company may simply be generating more free cash flow than its need to service its debt. Jadi ketika perusahaan itu mempunyai excess cash atau mempunyai kelebihan kas, itu dia mempunyai kesempatan untuk membeli kembali untuk yang namanya sahamnya tersebut. Gunanya apa ya, daripada uang ini saya gunakan untuk kegiatan yang memang mungkin belum kegiatan unit baru yang belum tahu arahnya kemana, mending saya akan membeli kembali stok saya supaya kepemilikan saham saya semakin besar dan perusahaan itu mempunyai saham mayoritas dari si perusahaan tersebut. Jadi intervensi dari pemilik saham mayoritas itu tidak terlalu besar ke perusahaan. Jadi semakin saham mayoritas itu dimiliki oleh orang di luar dari perusahaan, otomatis perusahaan teman-teman akan dimiliki oleh si investor tadi. Karena tadi kalau di saham sama obligasi itu beda. Kalau saham itu adalah dia punya kemampuan untuk mengintimidasi manajemen. Kalau si obligasi tidak. Jadi dia hanya surat hutang biasa yang sifatnya adalah kepemilikan tapi dia tidak bisa mengintimidasi dari fungsi-fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Oke, berikutnya adalah procedure of the cash distribution dari pattern of cash distribution. Jadi ada namanya cash distributions, patternnya atau polanya itu seperti ini. Jadi first, the total cash distribution as percentage of the net income have the remains fairly stable at around 26% to 28%, but the mix the dividend and purchase has changed. Jadi memang mereka rata-rata total cash distribution itu dari net income yang mereka punya, mereka itu biasanya menyisihkan 28 sampai 26 sampai 28% itu untuk membagi dividen atau merepurchase stok mereka atau membeli kembali stoknya mereka. Terus the second, companies today are less likely to pay a dividend. Jadi faktanya pada hari ini rata-rata perusahaan itu mereka tidak mempunyai intensi atau tidak punya kemampuan untuk
membayar yang namanya dividen yang mereka janjikan kepada investor. Dan itu entah faktornya banyak atau alasannya adalah untuk labanya ditahan untuk meningkatkan unit produksinya atau laba ditahan untuk melakukan ekspansi dan lain-lain. Terus ada the third, the aggregate dividend payouts have to become more concentrated in the sense that relatively a small number of older more established and more profitable firms account the most of the cash distribution as dividend. Jadi semakin bagus perusahaannya, semakin profit perusahaannya akan semakin kemungkinan perusahaan tadi akan membagi dividen. Cuman teman-teman, ketika kalian sudah masuk di yang namanya di pasar modal, di pasar modal atau capital market, atau kalian sudah berinvestasi, sudah berniat untuk melakukan investasi di sektor itu, otomatis kalian tidak sepenuhnya mengharapkan yang namanya dividen. Karena dividen itu adalah kalau sebagai investor atau sebagai teman-teman adalah trader saham, itu adalah bonus. Karena tidak semua perusahaan itu membagi dividen. Jadi dividen itu dibagi itu biasanya adalah sebagai pemanis bahwa perusahaan itu profitable, bahwa perusahaan itu mempunyai pertumbuhan yang kredibel, dan perusahaan itu punya komitmen yang baik terhadap investornya. Jadi supaya apa ya? Supaya nilai dari si capital gain atau si nilai saham tadi semakin tinggi. Itu adalah bumbunya. Oke, ada namanya cash distribution and the firm value. The relative mix of dividend yield and capital gain is determined the target of the distribution ratio, which is the percentage of the net income distributed to the shareholder through the cash dividend of stock or the stock repurchase, and the target ratio, which is the percentage of net income paid as the cash dividend. Jadi semua itu adalah tergantung dari namanya target distribution ratio dan target payment ratio. Target distribution itu apa? Target distribution adalah suatu presentasi dari si pendapatan kita yang distribusikan kepada yang namanya shareholder. Entah itu berupa dividen atau entah itu berupa repurchasing. Terus target ratio itu adalah suatu presentasi dari net income kita yang dibayarkan untuk khusus namanya cash dividend. Karena kalau stock repurchase itu akan kembali ke internal kita. Artinya kita nggak mengeluarkan yang namanya cash. Tentunya kita mengeluarkan cash, tapi ya kita sendiri yang akan mendapatkan value-nya atau mendapatkan keuntungannya, benefit-nya. Jadi semua target distribution dan target ratio ini adalah akan mendetermine atau membentuk yang namanya berapa sih tataran yang pas antara dividend yield dan namanya capital gain. Nah, ini ada pendekatan beberapa teori yang memang membahas yang namanya dividend yield versus capital gain. Jadi, entah itu berupa dividend yield atau capital gain. Jadi, saya sudah terangkan tadi apa dividend yield, apa dividen itu, dan apa yang namanya capital gain dalam suatu yang namanya saham tadi atau kepemilikan suatu saham. Terus ada namanya teori dividend irrelevance theory. Nah, ini sangat terkenal sekali teman-teman. Jadi the original proponents of the dividend irrelevance theory were the Merton Miles and Franco Modigliani. Jadi teman-teman kalau tahu teori dasar di manajemen keuangan dari buku apapun, teman-teman akan mengenal yang namanya MM atau Miller and Modigliani. Jadi itu adalah orang terkenal atau orang pemerkasa pertama dalam bidang manajemen keuangan. Dia banyak teori-teori seperti dividend irrelevant theory, dan dia punya namanya leverage theory, dan banyak lagi lah. Nah, itu nanti teman-teman akan sering mengenal atau menemui yang namanya MM ini. Terus the firm value is determined only by its basic earning power and its business risk. Jadi nilai suatu perusahaan itu hanya, kalau katanya si MM, itu hanya didasari oleh basic earning power-nya atau kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendapatannya dan bisnis risk-nya atau resiko yang ada di bisnis tersebut. In other words, dalam kata lain, MM argue that the value of the firms depend only the income produced by asset, not
on how this income is split between dividend and return earning. Jadi dia itu adalah MM ini menegaskan bahwa perusahaan, nilai dari perusahaan itu bukan karena adanya dividen atau pembagian dividen dan laba ditahan itu, tapi sebagaimana si aset itu memproduksi atau mendapatkan atau menghasilkan suatu pendapatan atau income. Nah, itu yang dikatakan oleh si MM. Artinya dividen irrelevant teori ya tidak selalu perusahaan itu, nilai perusahaan itu dilihat dari dia itu membagi dividen atau tidak. Atau seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa perusahaan yang profitable dia akan membagi dividen, tapi katanya si MM ya nggak selalu, tidak relevan kalau kita bilang dividen itu hanya perusahaan itu dilihat dari perusahaan hanya dinilai dari pembagian dividennya saja. Nah, ini adalah lawannya. Jadi namanya dividend preference atau bird in hand teori. Jadi teman-teman akan sering nanti kalau membaca-baca buku-buku manajemen keuangan, baik di manajemen keuangan yang dasar seperti ini atau foundations atau fundamental, tapi nanti kalau ada namanya ke jenjang berikutnya atau advance on financial management di tingkat yang lebih advance lagi, teman-teman akan mengenal yang namanya teori-teori dari MM dan teori dari sini, Mason Gordon and John Littner. Dia me-argue atau dia berpendapat bahwa stock risk decline as dividend increase. Jadi risiko suatu saham itu akan turun sebagai dividend increase atau sebagai peningkatan dividen. Jadi penjelasannya adalah return in the form of dividend is certain, but the return in form of the capital gain is risky. Jadi dia bilang kalau dia kontras sama MM ya bahwa ya dividen itu tidak selalu, tapi si Gordon dan Littner ini menegaskan bahwa ya dividen itu ya preferensi sifatnya. Ya memang tidak selalu seperti itu, tidak relevan, cuman ya preferensi dari si pemilik sahamnya itu adalah pemanis buat pemilik sahamnya. Terus dia bilang bahwa dividen is sure things. Dividen itu adalah kepastian, hal yang pasti, sedangkan return on the capital gain is risky. Kenapa teman-teman ada sifatnya seperti itu? Jadi dulu itu di tahun 1960-an itu ada beberapa kejadian di namanya Wall Street. Kalau teman-teman ada namanya bursa saham yang ada di Amerika, itu adalah kejadiannya memang dividen itu selalu dimasukkan sebagai instrumen yang sangat menjanjikan bagi investor. Jadi semua itu perusahaan-perusahaan yang melantai atau mereka perusahaannya menjadi emiten di sana, di bursa efek sana, itu selalu menjanjikan namanya dividen. Nah, kenapa? Karena ya supaya orang itu beli punya saya, beli saham saya, karena saya akan menjanjikan dividen di tiap tahunnya atau di tiap semesternya. Tetapi ada namanya capital gain. Capital gain itu mekanismenya apa? Kalau yang dividen itu mekanismenya karena pasti, karena kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Tapi capital gain itu sifatnya adalah mekanismenya adalah mekanisme terhadap pasar. Jadi pasar itu hukum dasarnya kalau gampangnya kita masuk di hukum dasar di teori ekonomi itu kan ada namanya supply and demand atau ada namanya hukum permintaan dan penawaran. Jadi namanya mekanisme pasar itu kan ada fluktuasinya. Kadang si saham itu laris, kadang saham itu dibuang. Artinya ada saham itu dicari, ada saham itu kadang-kadang ya cuma dibuang saja karena perusahaan ini akan berisiko. Jadi contohnya seperti itu. Maka dia bilang risky. In other words, the bird in hand is worth more than two in bus. Therefore, shareholder prefer dividends and are willing to accept the lower requirement return on equity. Jadi bird in hand itu anggapannya ketika kalian punya burung di tangan itu more than two in bus. Jadi lebih dari satu dalam satu basket. Artinya dia punya harapan yang banyak. Jadi setiap orang itu atau setiap investor itu punya harapan yang berbeda. Tapi kebanyakan dari shareholder itu dia prefer dividen yang mudah untuk diterima dan punya persyaratan kecil terhadap return on equity. Jadi semakin mudah perusahaan itu menjadi membagi dividen ya semakin menguntungkan, semakin menyenangkan. Nah, itu yang dikatakan oleh teori yang dikeluarkan oleh Myron Gordon and John Littner.
Oke, saya lanjut. Ya, terus ada namanya dividend versus capital gain. Jadi ini ada namanya tax effect theory. Jadi if the dividends are taxed more high than capital gains, there are dividend tax penalty causing the investor to require the higher pre-tax rate of the return of dividend paying stocks relative to non-dividend stocks. Jadi ada namanya capital gain yang memang harus di ketika orang itu membayar tax lebih tinggi pada dividen. Jadi begini teman-teman, capital gain itu tidak dikenai namanya tidak dikenai namanya pajak. Tetapi capital gain itu tidak dikenai pajak, tapi dividen dikenai pajak. Jadi kepemilikan saham kalian itu nanti kalau dalam sistem perpajakan Indonesia contohnya ya, itu terkena yang namanya saham nilai final atau 1% dari kepemilikan saham. Jadi itu adalah pajak yang kalian nanti akan harus bayarkan. Biasanya apa? Ya biasanya itu adalah sifatnya pelaporan. Karena pajak itu kan sifatnya pelaporan ya. Pelaporan akan terus aku diakumulasikan akan keluar yang namanya nilai pajak yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak tadi. Jadi itu yang dikenakan oleh si terhadap si pemilik dividennya atau pemilik sahamnya. Jadi semakin costing ketika kita berhadapan dividen karena ada namanya dividen penalty. Terus ada namanya tax effect theory states that the investor prefer that the company minimize the dividends. Jadi karena tax effect theory ini menstates atau menganggap bahwa investor itu prefer lebih memilih companies minimize dividends tapi meninggikan capital gain. Jadi lebih baik dividennya nggak usah dibagi deh, dividen tahan aja sih. Tapi performanya harus dibaikan. Artinya perusahaan itu semakin tumbuh, profitable, sehingga capital gain atau nilai pasar yang supply demand tadi sifatnya itu semakin tinggi. Maka dia akan mendapat keuntungan yang lebih. Karena kalau semakin dia hanya mengharapkan dividen, ya karena adanya tax effects, mending saya mendapatkannya berupa capital gain. Makanya rata-rata investor pada saat ini atau trader pada saat ini dia hanya mengharapkan yang namanya capital gain, tidak ada yang mengharapkan dividen, teman-teman. Ya ada sih mengharapkan dividen. Dividen itu saya bilang tadi, dividen itu adalah bonus. Capital gain itu adalah mutlak. Artinya mereka harus mendapatkan yang namanya pas saat dia berdagang, dia harus mendapatkan keuntungan dari situ. Yang namanya berdagang kan beli murah, jual mahal. Itu adalah yang dia ingin dapatkan. Oke, ini ada empirical evidence on the distribution policies. Jadi ada beberapa penemuan empirik atau empiris atau penemuan-penemuan terdahulu yang terhadap namanya distribution policy. Another way the test hypothesis is to compare the countries with different tax codes. Empirical evidence show that if a country has a relatively small dividend tax penalty, more companies tend to pay the dividends and the dividends payments tend to be large. In contrast, if a country has a relatively high dividend tax penalty, more the companies tend to purchase stock. Jadi ini adalah suatu empirical evidence di mana memang rata-rata negara itu menetapkan relative small dividend tax penalty, artinya menetapkan pajak kecil terhadap yang namanya dividen. Karena apa? Ya karena itu tadi semakin perusahaan itu tidak kelihatan menguntungkan atau tidak kelihatan bagus atau profitable atau dia dividennya tidak dibagi, otomatis kan perusahaan itu tidak kelihatan mentereng. Jadi more companies tend to pay dividend, the dividend payment tend to be large. Jadi itu tadi karena perusahaan itu pada dasarnya ingin membagi dividen dan ingin membagi dividen lebih besar. Karena ya memang tadi dividen adalah kembali dia sweetener dalam suatu atau pemanis dalam dalam penetapan yang namanya saham. Terus in contrast, if country is relative high dividend tax penalty, nah ketika suatu negara itu menetapkan pajak dividennya besar, otomatis company tend to repurchase stock, membeli kembali si stoknya daripada dia membagi namanya dividen. Ada namanya clientele effects atau different scope of clients.
clientele itu clients ya teman-teman. Ada stockholder prefer different dividend payout policy. Jadi a clientele effects for the low tax or tax-free institutions hold relative more high dividend stocks than taxable investor, and the taxable institutions hold the fewer high dividend stocks and non-tax investor. Jadi dalam penjelasan ini, log tax institusi yang dia menetapkan tax kecil dan tax bebas itu relatif more high dividend stocks, dan dia mending menghold atau mempertahankan yang namanya more high dividend stocks. Jadi stok-stok yang besar dibanding dia memberikannya pada taxable investor. Artinya itu gini, preferensi di client effects itu adalah kita lihat dari kebutuhan dananya seperti apa. Jadi rata-rata dalam perusahaan-perusahaan itu kan ada namanya aluran dana yang favorit ya. Contoh perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah bertumbuh secara kalau orang Jawa bilangnya lumintu ya. Jadi tumbuh pelan-pelan orang masuk itu pelan-pelan itu lebih dipilih pada, dan otomatis kalau tumbuhnya pelan dan dia konsisten itu kan dia sifatnya risiko kecil. Dan itu biasanya dana-dana yang di situ adalah dana-dana yang sifatnya low tax atau tidak ada namanya tax besar, atau biasanya itu seperti dana pensiun, terus tunjangan hari tua dan lain-lain. Itu adalah yang diberikan atau dimasukkan pada instrumen investasi yang sifatnya dia low risk, dan bahkan itu dikatakan dana yang digunakan adalah dana-dana yang tanpa tax. Jadi itu adalah preferensi dari klien. Sedangkan klien itu ketika kliennya adalah klien yang sifatnya adalah progresif atau profilingnya dia tinggi, atau profiling dia risk taking atau pengambil risiko, ya otomatis itu akan berimbas pada yang namanya dividend yield-nya dan capital gain yang mereka harapkan. Ini ada namanya lagi yang teori namanya signaling hypothesis. Jadi ada namanya assume that the infrequent investor and a manager alike identical information regarding a firm's future earning and dividends. Argue that the higher expected dividends increase is a signal to investor that the firm management forecast the good future earning. Jadi yang namanya perusahaan itu kan perusahaan pasti mengetahui nih, kita kira-kira di tahun depan ini future earningnya berapa sih, atau pendapatan masa depan itu berapa, karena mereka pasti akan melakukan yang namanya forecasting untuk kedepannya, dan mereka menetapkan yang namanya target. Jadi di sini mengatakan bahwa tidak mungkin investor dan manajer alike identical regarding. Jadi investor itu kan mempunyai istilahnya informasi yang khusus ya. Kalau investor itu investor yang memang investor besar, biasanya itu mendapatkan bisikan-bisikan dari si manajernya atau si pemilik perusahaannya, bahwa kita tahun depan nih bakalan gini nih, bakalan ekspansi, bakalan perusahaan kita akan mengeluarkan produk baru. Nah, dari situ signaling teori itu masuk ke yang namanya di investornya. Otomatis investor, waduh ini ada ekspansi nih, ada peluang di sini nih, karena saya investasikan lah lebih besar di sini. Otomatis harapannya adalah si stok saya atau si saham saya akan tumbuh karena mereka akan melakukan yang namanya ekspansi atau mengeluarkan suatu produk baru tadi yang menjanjikan. Nah, jadi ada namanya signaling, itu also call out the dividend information content hypothesis. Jadi teman-teman nanti ketika kalian mendalami atau kalian ingin melakukan riset di bidang manajemen keuangan, kalian ada namanya signaling hypothesis atau teori signaling yang dikeluarkan oleh Mailer and Modigliani tadi, dan teman-teman akan dapat yang namanya information content, atau biasanya itu ada namanya asymmetric information, atau informasi yang tidak simetris atau tidak sama proporsinya, atau juga bisa disebut dia sebagai informasi yang sifatnya
informasi yang sifatnya tidak fair ya. Dan ada namanya nanti teori agensi atau agensi teori. Itu salah satu yang dimunculkan oleh bibitnya atau dasarnya itu dimunculkan oleh MM dan berkembang signaling hipotesis ini. Oke, nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk terkait yang namanya di cash management terkait dengan dividen dan repurchase. Mungkin mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa chat di grup ya, grup masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.